Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan tetap semangat ya dalam menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai Wali Songo. Sebelum kita memulai, mari kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Pengertian Wali Songo. Wali Songo berasal dari wali yang artinya itu wakil dan songo itu artinya 9. Jadi pengertian Wali Songo adalah 9 wakil Allah yang memiliki peran untuk menyebarkan agama Islam. Nah, dalam hal ini Wali Songo banyak menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, meskipun ada beberapa yang menyebarkan sampai luar Pulau Jawa. Wali Songo adalah orang yang istimewa. Keimanan Wali Songo tidak hanya sekedar pengakuan, tetapi juga menghasilkan ketakwaan. Nah, maksudnya Wali Songo tidak hanya mengaku iman saja, tetapi beliau itu juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangan, dan mereka juga tidak takut kepada apapun. Wali Songo hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, para wali selalu semangat dalam menyebarkan agama Islam dan tidak pernah memperdulikan cobaan atau masalah ketika berdakwah. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Yunus ayat 62 sampai 63. Mari kita membaca bersama yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi, pengertian Wali Songo itu adalah 9 wali yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Anak-anak, kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3.
Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai nama-nama wali Allah, biografi, dan keteladanannya. Kita simak berikut ini. Langsung saja yang pertama yaitu ada Sunan Gresik. Nama aslinya itu Maulana Malik Ibrahim. Nama panggilannya Syekh Maghribi atau Sunan Tandes. Wilayah dakwahnya di Gresik, Jawa Timur. Lahir dan wafatnya, lahir di Samarkand, Asia Tengah. Wafatnya di Desa Kapurawetan, Gresik, Jawa Timur pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Peninggalannya berupa Masjid Malik Ibrahim di Jalan Malik Ibrahim, Kapura Sukolilo, Gresik. Jasanya yang pertama itu membela rakyat Jawa yang tertindas dan Majapahit, terus menghilangkan sistem kasta, mengajarkan cara bercocok tanam. Terus yang terakhir itu ada kisah keteladanan. Nah, kisah keteladanan Sunan Gresik ini yaitu selalu semangat, sabar, dan bijaksana. Yang kedua itu ada Sunan Ampel. Nama aslinya itu Raden Rahmat. Wilayah dakwahnya itu di sekitar Ampel, Surabaya. Lahir di Campa, Aceh. Terus wafatnya di Surabaya pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Nah, Sunan Ampel itu meninggalkan peninggalan yaitu Masjid Ampel di Denta, Surabaya, dan jasanya itu mendirikan pesantren Ampel Denta. Nah, kisah keteladanannya yaitu pada falsafah Moh Limo pada tahun 5 Masehi. Yang pertama itu Moh Main, yang kedua itu Moh Ngombe, yang ketiga itu Moh Maling, yang keempat itu Moh Madat menghisap ganja atau candu, yang kelima itu Moh Madon. Yang ketiga itu ada Sunan Bonang, anak Sunan Ampel, cucu Sunan Gresik. Nama aslinya itu Maulana Makdum Ibrahim. Wilayah dakwahnya itu di Tuban, Jawa Timur. Lahir di Surabaya pada tahun 1465 Masehi. Wafatnya dimakamkan di Tuban pada tahun 1525 Masehi. Nah, peninggalannya itu ada memasukkan alat musik bonang pada seperangkat gamelan. Jasanya itu yang pertama mendirikan pesantren, yang kedua itu mengubah suluk wiji dan tembang tombo ati. Nah, kisah keteladanannya itu cara berdakwahnya dengan bijak dengan menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati masyarakat. Selanjutnya yang ketiga itu ada Sunan Derajat. Nah, Sunan Derajat ini termasuk anak dari Sunan Ampel, cucu Sunan Gresik, dan saudara Sunan Bonang. Nama aslinya Raden Kosim atau Maulana Syarifuddin. Dakwahnya di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Lahirnya 1407 Masehi. Wafatnya 1522 Masehi, dimakamkan di Paciran, Lamongan. Peninggalannya gamelan Singo Mengkok. Jasanya yang pertama itu berjiwa sosial tinggi, yang kedua berdakwah melalui kesenian, yang ketiga itu menciptakan tembang Macapat, Pangkur. Kisah keteladanannya yaitu yang pertama dermawan, kerja keras, dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Selanjutnya Sunan Kudus. Sunan Kudus termasuk cucu dari Sunan Ampel, keponakan Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Nama aslinya Maulana Jafar Shodiq. Wilayah dakwahnya di Kesultanan Demak, Kudus, Jawa Tengah. Lahir pada tahun 1400 Masehi dan wafatnya 1550 Masehi dan dimakamkan di Jalan Menara Kudus, Jawa Tengah. Nah, peninggalannya itu Masjid Menara Kudus. Jasanya itu yang pertama berperan besar dalam Kesultanan Demak. Ia menjadi panglima perang, penasehat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Yang kedua itu berdakwah melalui kesenian. Gending, Mas Kumambang, dan Mijil adalah cerita yang ia buat untuk berdakwah. Selanjutnya Sunan Giri. Sunan Giri itu termasuk dari keponakan Sunan Gresik. Nama aslinya Raden Paku atau Maulana Ainul Yakin. Wilayah dakwahnya di Gresik, Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Lahir dan wafat. Lahir 1442 Masehi dan wafatnya pada tahun 1506 Masehi. Dimakamkan di Jalan Sunan Giri, Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Peninggalannya Masjid Sunan Giri, Gresik. Jasanya berdakwah melalui kesenian. Yang kedua tembang Islami untuk dolanan anak-anak. Yang ketiga tembang pucung, tembang asmara darna. Yang terakhir itu ada kisah keteladanannya yaitu mempunyai semangat dalam berdakwah hingga ke wilayah timur Indonesia. Nah, itu ada Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini termasuk murid dari Sunan Bonang. Nama aslinya Raden Said.
dakwahnya di Demak dan sekitarnya. Lahir pada tahun 1450 Masehi, wafatnya pada tahun 1513 Masehi, dimakamkan di Desa Kadingalangu, Demak, Bintara, Jawa Tengah. Peninggalannya seni ukir, wayang kulit, dan tembang suluk, lir-ilir, dan gundul-gundul pacul. Jasanya berdakwah secara bertahap dan menanamkan nilai-nilai agama melalui budaya dan ideologi masyarakat sekitar. Nah, kisah keteladanannya yaitu yang bisa diambil semangat dalam berdakwah melalui seni. Selanjutnya itu ada Sunan Muria. Sunan Muria termasuk anak Sunan Kalijaga, adik ipar Sunan Kudus. Nama aslinya Raden Umar Said. Wilayah dakwahnya di Muria, Kudus, Pati. Lahir dan wafat. Lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafatnya 1551 Masehi, dimakamkan di Desa Colo, Kudus, Jawa Tengah. Peninggalannya tembang sinom dan kinanti. Jasanya berdakwah kepada para nelayan, pedagang, pelaut, dan rakyat jelata. Kisah keteladanan yang bisa diambil yaitu berdakwah dengan cara yang lembut, berdakwah dengan menggunakan kesenian gamelan dan wayang. Selanjutnya Sunan Gunung Jati, cucu dari Raja Pajajaran. Nama aslinya Maulana Syarif Hidayatullah. Dakwahnya di Cirebon, Banten, Jawa Barat. Lahir di Mekah pada tahun 1448 Masehi, wafatnya 1568 Masehi, dimakamkan di Desa Astana, Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Peninggalannya yaitu Masjid Merah Panjuran seperti yang ada di gambar tuh. Jasanya itu membangun pondok pesantren, satu-satunya wali yang memimpin pemerintahan, membangun infrastruktur atau jalan. Kisah teladanan yang diambil dari Sunan Gunung Jati ini adalah keteladanan yang baik dalam bekerja dan sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya. Sekian penjelasan dari Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.